setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama keluarga besar RRI mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Semoga Natal 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga membawa suasana yang penuh kehangatan di tengah berbagai dinamika kehidupan kita saat ini. Perayaan Natal dapat memberikan damai sejahtera bagi kita semua untuk saling memaafkan dan kembali pada nilai luhur tentang kasih dan pengorbanan Tuhan, kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dengan harapan agar tahun 2026 menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tuhan yang penuh kebahagiaan dan kesuksesan untuk membangun masa depan dalam semangat kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia yang maju. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, sesaat lagi kita akan ikuti program acara untuk Anda dengarkan bersama, yaitu apresiasi budaya dan lokal. Insya Allah sebentar nih sahabat budaya, karena sudah tersambung nih di melalui Zoom ya, yaitu ada dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Pak Nur SSM Hum, akan membahas topik kita ini sebentar terkait dengan Gema Akhir Tahun Potret Budaya Masa Kini. Oke, seperti apa, jangan kemana-mana, masih stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Kali ini kita membahas terkait dengan Gema Akhir Tahun Potret Budaya Masa Kini. Nah, seperti apa pembahasan kita? Kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Ada Kak Nursyam SSM Hum ya. Ya udah langsung aja kita menyapa beliau. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Kak Nursyam. Kak Nursam, Assalamualaikum Kak Nursam. Suaranya nggak kedengaran. Oh, jaringan mungkin ya. Kak Nursam, selamat malam. Apakah Kak Nursam mendengar suaranya Dewi? Halo, Assalamualaikum. Kak Nursam. Iya, baik. Sahabat budaya, kayaknya ini jaringannya kita kurang mendukung gitu ya. Jadi rekan operator saya ada Rahman akan berusaha gimana caranya biar kita terhubung sekali lagi dengan narasumber kita. Ada Kak Nursyam SSM Hum, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Saya bisa banget. Bagaimana kayaknya jadi? Ayo bicara. Ayo apa?
Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar dan rekan saya ada Rahman sudah berusaha untuk menyambungkan sama narasumber kita. Ada Kak Nursyam SSM Hum, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Langsung aja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum Kak Nursyam. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Agak Bapak. terganggu tadi ya. Bapak Nursyam. Iya, gimana jaringannya di sana aman? Sudah aman, Bu, sudah. Oke, dengan Dewi ya Pak ya? Iya, Iya. Pak. Iya, Bu Dewi. Akhir tahun bukan lagi sekedar pergantian kalender, melainkan sebuah panggung budaya nih. Kita melihat bagaimana tradisi lama bersinggungan dengan gaya hidup instan. Untuk membedah bagaimana bagaimana masyarakat kita memaknai selebrasi di tengah gempuran tren digital. Telah hadir bersama kita sekali lagi narasumber kita ada Bapak Nursyam SSM Hum, dosen Departemen Sastra FIB Universitas Hasanuddin. Baik, Pak Nursyam, bagaimana pergeseran cara masyarakat merayakan akhir tahun dalam beberapa tahun terakhir ini? Apakah nilai spiritual atau tradisional masih ada atau sudah sepenuhnya bergeser ke arah gaya hidup modern nih, Pak? Kalau kita berbicara pergeseran, ya kita bisa melihat adanya fenomena eksternalisasi makna. Jadi di sini ada makna yang agak berubah yang kita lihat. Jadi ketika kita bandingkan pergeseran tahun-tahun yang lalu dengan sekarang, dulu perayaan pergantian tahun kita di masyarakat itu biasanya lebih bersifat ke dalam atau domestik. Nah, di sini juga kita biasanya melihat ada ritual berdoa, makan bersama dengan keluarga besar, dan suasana juga yang kita lihat penuh momen kesyukuran. Nah, berbeda dengan yang sekarang ya, kita lihat kita tidak boleh pungkiri bahwa sekarang makna itu ditarik keluar ke ruang publik. Dulunya kan ditarik ke dalam bersama dengan keluarga. Sekarang itu lebih kepada bagaimana kita terlihat di publik. Jadi nilainya ditarik keluar publik. Jadi hal ini didorong sebenarnya oleh komodifikasi waktu. Jadi banyak sekarang ketika kita menjelang akhir tahun itu banyak industri-industri hiburan ataupun pihak dinasti atau perhotelan misalnya itu berhasil membingkai akhir tahun sebagai produk konsumsi. Jadi kita kan sebagai masyarakat memiliki sifat yang namanya konsumerisme. Jadi kita sering melihat bagaimana cara kita mengkonsumsi sesuatu yang baru itu. Nah, di sini industri hiburan masuk ke dalam
arena yang membingkai, menjadikan sebuah produk konsumsi untuk kita. Nah, Iya. akibatnya masyarakat ini merasa perayaan eh, tahun baru itu belum lengkap kalau hanya berada di rumah saja. Mm-mm. Jadi harus eh, keluar lah gitu. Makanya ada nilai yang berbeda. Mm-mm. Pada zaman dulu kita menarik nilainya ke dalam diri, misalnya refleksi diri. Eh, Kemudian untuk yang sekarang itu nilainya ditarik keluar. Bagaimana kita di ruang publik. Iya. Iya. Mm-mm. Oke, dalam tajuk potret budaya masa kini, fenomena sosial apa yang menurut Tak paling mendominasi wajah kebudayaan kita di sepanjang tahun ini? Kalau fenomena yang mendominasi Mm-mm. itu bisa kita lihat eksistensi diri ini mulai dari nilai tukar sosial. Ya. Mm-mm. Dalam budaya kita di Sulawesi Selatan itu kita mengenal yang namanya istilah siri. Iya. Nah, siri ini kalau kita gambarkan lebih dasar, itu banyak yang beranggapan bahwa siri ini itu diartikan sebagai harga diri, meskipun lebih dari itu. Tapi lebih umumnya dikenal dengan harga diri. Mm-mm. Nah, dulu siri ini dijaga lewat integritas, ya. Iya. Jadi integritas karakter itu bisa kita lihat dari situ. Siri seseorang itu dari bagaimana dia menjaga integritas dan karakternya. Mm-mm. Nah, sekarang itu lebih cenderung diukur melalui citra digital. Iya. Ya, yang mau saya sampaikan di sini itu artinya sepanjang tahun itu kita melihat orang berlomba-lomba memotret Mm-mm. kemapanan dan aktivitas mereka. Jadi siri itu tidak lagi terlihat dari dalam dirinya, integritasnya seperti apa, tapi Mm-mm. karakternya seperti apa, tapi bagaimana dia terlihat di citra publik. Iya. Gitu. Oke. Baik. Oke. Sejauh mana teknologi dan media sosial ini mengubah gema perayaan akhir tahun dari dulunya bersifat komunitas atau masyarakat luas menjadi lebih bersifat pameran visual atau konten? Oh ya. Jadi memang ketika kita melihat era sekarang ya, teknologi Mm-mm. memang mengubah gema perayaan dari audio sosial menjadi visual digital. Mm-mm. Jadi dulu gema tahun baru itu biasanya bunyinya itu tertawa atau canda tawa dari tetangga. Mm-mm. Misalnya ketika kita, mungkin saya juga pernah alami Iya. tahun-tahun sebelumnya ketika menjelang akhir tahun itu kita saling tertawa bersama sambil misalnya membakar jagung, misalnya ya, membakar Iya. ikan. Mm-mm. Eh, tapi sekarang ketika kita lihat ya, kebanyakan ya, apalagi generasi muda yang sekarang itu lebih memilih eksis di media sosial. Mm-mm. Jadi tidak lagi mendengar tawa-tawa dari lorong ke lorong, tapi sunyi. Tapi sunyi dalam artian mereka ramai di media sosial. Iya. Jadi tidak lagi fokus kepada bagaimana mengalami sebuah momen, Mm-mm. tapi lebih fokus kepada menampilkan apa yang kita alami sekarang. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Apakah perayaan akhir tahun saat ini masih bisa disebut sebagai bagian dari identitas budaya lokal atau kita sedang menyaksikan proses penyeragaman budaya global yang masif atau besar? Kalau kita melihat yang seperti itu ya, kita memang sedang menyaksikan proses penyeragaman yang begitu masif. Memang kita harus sadari juga bahwa karena kebudayaan kan hampir semuanya saling meniru. Jadi entahkah di Makassar, di Bone, di Palopo atau di daerah lain, Jeneponto misalnya, polanya itu hampir sama dengan pola di luar negeri, misalnya di Amerika, New York, atau bahkan di Jakarta sama polanya. Kenapa? Karena arus informasi global
ketika kita lihat melalui platform digital, itu membuat standar selebrasi menjadi seragam. Jadi apa yang dilakukan di Jakarta itu juga membuat ingin kita lakukan di Makassar, misalnya seperti Iya. kembang api atau bentuk-bentuk perayaan yang lainnya. Makanya kalau kita mau katakan penyeragaman global itu mungkin bisa saja terjadi. Iya. Tapi identitas lokal juga teramat penting Iya. karena misalnya ada bentuk-bentuk dialek, itu kan juga termasuk budaya ya. Jadi tanpa kita sadari ketika kita memasuki, eh, saya kasih contoh misalnya ada sebuah kafe, kita kan sudah keluar dan melihat bahwa oh di Jakarta tahun barunya mereka di kafe. Iya. Nah, orang-orang di Makassar juga ke kafe, Mm-mm. tapi identitas lokalnya tetap muncul. Iya. Apakah dari segi penuturan bahasanya atau menu kuliner yang disajikan di kafe itu. Mm-mm. Jadi identitas lokal menurut saya tetap ada meskipun penyeragaman terhadap akhir tahun itu tetap mendunia. Iya, iya, iya. Oke, seperti itu. Baik, kalau bagaimana kita menilai fenomena fear of missing out atau FOMO dalam mempengaruhi cara generasi muda memaknai momen pergantian tahun? Ya, ini FOMO, FOMO. FOMO, iya. Iya, takut ketinggalan. Ini istilah yang sering diungkapkan banyak orang-orang anak-anak zaman now lah. Yes. Jadi memang FOMO ini bukan sekedar istilah gaul, Mm-mm. tapi memang sudah menjadi distorsi psikologi dalam memaknai waktu. Mm-mm. Eh, dalam artian bagi generasi muda, pergantian tahun itu bukan lagi tentang waktu yang berganti. Iya, Jadi bukan waktunya yang berganti, tapi panggung yang berganti. Jadi panggung. akhir tahun ini bukan dalam artian tanggal 31 Januari, 31 Desember, 31 Januari, Iya. tapi tentang bagaimana kita di Mm-mm. 1 Januari itu. Jadi panggungnya yang berganti. Iya. Nah, inilah kenapa media sosial menciptakan standar perbandingan. Mm-mm. Jadi memang media sosial sekarang itu sangat berperan pada generasi kita Iya. karena generasi muda itu merasa tertekan secara mental Mm-mm. jika misalnya orang lain akhir tahunnya dimeriahkan dan itu diupload di media sosial, Iya. sedangkan ada beberapa orang yang mungkin hanya di rumah saja. Mm-mm. Jadi kesenjangannya itu perbandingannya dia merasa tidak enak misalnya karena kok orang lain bisa di luar akhir tahunnya seperti ini seperti itu sedangkan saya di rumah seperti ini. Mm-mm. Jadi fenomena FOMO ini memang sangat berpengaruh juga pada generasi muda. Iya. Mm-mm. Oke. Di tengah modernitas ya, yang cepat, yang serba cepat gitu loh. Adakah elemen budaya tradisional yang justru kembali populer atau reborn di masyarakat saat ini? Di tengah arus cepat memang ya Kak, muncul Iya. sebuah antitesis ya. Jadi antitesis yang muncul itu berupa kerinduan akan masa lalu. Iya. Dan ini tidak boleh kita pungkiri. Kenapa? Karena saya pernah survei beberapa orang. Mm-mm. Ketika saya tanya bagaimana tahun barunya Mm-mm. pada tahun sekarang dengan tahun yang lalu, biasanya orang-orang menjawab tahun yang ini tidak semeriah tahun kemarin. Dan Iya, iya. tidak satu, bahkan mungkin 8 dari 10 orang Mm-mm. mengatakan bahwa tahun ini tidak lebih ramai daripada tahun sebelumnya. Benar. Ya. Jadi memang kita melihat tren yang berperan penting sebenarnya di sini adalah bagaimana budaya tradisional itu lebih kreatif dimunculkan. Mm-mm. Jadi dari hal-hal ini muncul yang namanya etnosentrisme kreatif Iya, iya. atau upaya memperlihatkan kembali Mm-mm. identitas Mm-mm. melalui kreativitas. Iya, iya.
Nah, salah satu contohnya ketika kita melihat seragam misalnya, orang-orang akan bangga menuliskan aksara lontara, Iya. meskipun mereka tidak tahu membaca, tidak tahu apa bunyinya, Mm-mm. tapi mereka bangga. Bahkan sekarang banyak yang memodifikasi aksara itu Mm-mm. dengan alasan saya bangga dengan aksara yang ada di sini. Artinya memang eh, kerinduan masa lalu itu dibutuhkan muncul antusias dari generasi muda, Iya. karena ini menjadi bukti sebenarnya bahwa eh, budaya lokal kita itu adalah cara terbaik untuk menjadi global. Jadi Mm-mm. mencintai budaya lokal kita itu adalah cara terbaik untuk menjadikan budaya kita mengglobal. Mm-mm. Oke. Nah, ini seringkali akhir tahun diidentikan dengan hura-hura gitu loh. Menurut kita, bagaimana cara mengembalikan esensi refleksi diri dalam budaya masa kini? Kalau bicara yang hura-hura ya, memang setiap tahun biasanya kita lihat setiap orang merayakan atau memperingati hari pergantian tahun itu dengan berhura-hura. Karena memang dalam budaya masa kini yang serba cepat, ya, Iya, refleksi diri itu dianggap aktivitas yang membosankan. iya, Karena tidak menghasilkan konten. iya. Jadi refleksi diri itu tidak menghasilkan konten. Mm-mm. Makanya jarang orang-orang sekarang ketika akhir pergantian tahun itu jarang melakukan refleksi diri, karena bagi mereka itu tidak penting, Mm-mm. karena eh, era digital itu selalu memperlihatkan konten, konten, dan konten. Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita lakukan juga sih sebenarnya adalah merefleksi eh, atau puasa Mm. digital. Dan ini sangat sangat sukar sebenarnya, Mm-mm. apalagi eh, tidak jauh lah mungkin saya atau siapapun kalau misalnya ingin puasa digital satu hari saja tidak memegang gadget, ya Mm-mm. kayaknya bisa dibilang ada yang kurang, Iya, ada yang benar. kurang. Mm-mm. Oke. Jadi Mm-mm. jadi memang kita harus mengubah narasi akhir tahun ini bukan Mm. hanya sekedar pura, Iya. tapi evolusi jiwa. Memang kita butuhkan refleksi diri, tapi sepenuhnya kita eh, memang harus berani melawan Iya. melawan era digital yang sekarang, ya. Karena begitulah kita mungkin di zaman bagaimana digital itu dianggap sebagai bagian dari diri, bukan Iya. lagi pembantu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Oke, apa dampak psikologis dari budaya pamer di akhir tahun terhadap masyarakat secara ekonomi mungkin tidak mampu mengikuti tren perayaan tersebut? Iya. Jadi memang di menjelang akhir tahun ini kita sudah sering melihat budaya pamer. Ada Mm-mm. beberapa orang yang ketika melakukan sesuatu langsung posting, Mm-mm, benar. eh, menampakkan diri apa yang dia lakukan, Mm-mm. meskipun Pemburu meskipun dolar ya tahu tidak, itu kalau begitu. ya meskipun tidak ada niat eh, saya mau kasih lihat si Anu, saya mau kasih Iya, lihat, betul. meskipun tidak ada itu, tapi Mm-mm. budaya pamer ini kan menciptakan apa yang disebut sebagai kesenjangan kebahagiaan, Iya, 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 iya. Mm-mm. karena ini berdampak serius pada kohesi sosial masyarakat kita. Mm-mm. Memang secara psikologi paparan terus-menerus terhadap kemewahan Iya, kan yang selalu diposting atau budaya pamer itu adalah hal-hal yang mewah, kan? iya, benar. Biasanya kalau kesederhanaan itu jarang sekali yang ada. Tapi kalau menjelang akhir tahun itu biasanya yang dipaparkan selalu yang memiliki unsur kemewahan. Mm-mm. Nah, ini ya
ini yang memicu rasa ketidakadilan kepada orang yang kurang mampu. Iya. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan, Mm-mm. kita kan punya nilai sipakainya atau Iya, iya. bagaimana kita saling mengingatkan. Mm-mm. Jadi memang budaya pamer ini bentuk tuna empati sebenarnya. Iya. Jadi seharusnya momen akhir tahun Mm-mm. itu kita jadikan sebagai waktu berbagi keberuntungan, Iya. bukan memamerkan keberuntungan. Jadi budaya pamer ini agak sulit sebenarnya kita bentuk, Mm-mm. tapi kalau kini dibiarkan, ya Mm-mm. muncul apatisme sosial di masyarakat, Iya. dan ini bisa mengakibatkan orang-orang yang beranggapan tidak mampu itu semakin terasingkan di Iya, iya. perayaan-perayaan publik. Mm-mm. Jadi misalnya saya beranggapan bahwa saya kurang mampu seperti mereka, maka saya tidak turut atau tidak bisa ikut andil dalam kegiatan itu. Mm-mm. Jadi perayaan akhir tahun itu saya mungkin tidak bisa terlibat langsung Mm-mm. gitu. Jadi memang dampak budaya pamer ini sangat luar biasa terhadap masyarakat. Iya, benar. Jika kita memotret budaya hari ini dalam bingkai, ya, dalam sebuah bingkai, warna apa yang paling menonjol? Apakah itu warna optimisme atau justru warna kecemasan akan masa depan nih? Memang ada dua yang harus kita lihat. Jadi ada optimisme dan ada kecemasan. Mm-mm. Optimismenya kita ini ketika kita melihat budaya yang ada sekarang, informasi lebih cepat,